Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tariq Habsyi dengan NIM 1930602227 dari kelas IC Eksya 2019. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi tentang multikolinearitas. Apa sih multikolinearitas tersebut? Nah, jadi konsep dari multikolinearitas di sini ialah suatu kondisi di mana terdapat korelasi antar variabel-variabel bebas atau variabel-variabel X dalam suatu persamaan regresi. Pada suatu model regresi linear berganda, diharapkan tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebasnya, sehingga gejala multikolinearitas tidak terlanggar. Jadi maksud tujuan dari multikolinearitas di sini ialah untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel independen pada model regresi. Dan model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Selanjutnya, adapun cara untuk mendeteksi apakah diindikasi adanya multikolinearitas. Yang pertama, nilai R kuadrat yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, menganalisis matriks korelasi variabel bebas. Jika di antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi, dalam hal ini ialah di atas 0,80, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Untuk nilai cutoff yang biasanya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah untuk tolerance dengan nilai kurang dari sama dengan 0,10 atau untuk nilai VIF lebih dari sama dengan 10. Selanjutnya ada langkah-langkah uji nilai multikolinearitas. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis. Jadi di sini ada 2, untuk H0 tidak terdapat hubungan antar variabel independen dan H1 terdapat hubungan antar variabel independen. Langkah yang kedua yaitu statistik uji. Di sini ada 3. Pertama yaitu nilai R kuadrat, terus ada nilai tolerance, dan yang 3 ada nilai VIF atau variance influence factor. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kriteria uji. Kriteria uji di sini adalah tolak H0 jika R kuadrat lebih dari 0,80. Yang kedua ada tolerance kurang dari sama dengan 0,10. Yang ketiga ada VIF lebih dari sama dengan 10. H0 di sini maksudnya dapat ditolak jika salah satu saja, misalnya salah satu kriteria uji tersebut terpenuhi, maka H0 dapat ditolak, seperti itu. Dan langkah yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah hasilnya, yaitu H0 itu ditolak atau diterima. Nah, untuk mempermudah pemahaman, di sini saya sudah membuat sebuah contoh di mana seorang mahasiswa ingin menguji pengaruh kepuasan siswa dan motivasi siswa di MTS di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, terhadap kinerja pengajar di sekolah tersebut. Dari penelitian terdapat 30 sampel, maka ujilah multikolinearitas dari data tersebut. Jadi kita di sini menggunakan ada 2 cara. Untuk cara yang pertama kita untuk uji multikolinearitas dengan menggunakan R kuadrat. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah hipotesis. Di sini ada H0 yang artinya tidak terdapat hubungan antar variabel independen, dan H1 terdapat hubungan antar variabel independen. Langkah yang kedua yaitu statistik uji. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu untuk nilai R kuadratnya ini. Oleh karena itu, kita harus membuka aplikasi SPSS. Nah, kita sudah ke aplikasi SPSS.
di mana sini kita sudah mendapatkan data-datanya dan di sini kita mempunyai 30 sampel data. Nah, di sini ada kinerja, motivasi, dan kepuasan. Sebelumnya kita harus memastikan di variable view untuk semua tabel tadi untuk measure-nya dirubah menjadi scale semua. Setelah selesai, kita mencari nilai R kuadrat tadi, kita perlu klik analyze, terus kita klik correlate dan bivariate sebelumnya. Nah, untuk di sini untuk kepuasan dan motivasi kita gunakan sebagai variabelnya. Jadi untuk kepuasan dan motivasi kita masukkan ke variabel. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil sebuah data atau tabel. Di sini ada yang berjudul korelasi. Nah, untuk nilai R kuadratnya itu mana sih? Nah, untuk nilai R kuadrat itu yaitu ini 0,161. Ini adalah nilai dari R kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari R kuadrat, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan kriteria uji. Tolak H0 jika R kuadrat lebih dari 0,80. Dan data yang kita dapatkan yaitu untuk nilai R kuadrat yaitu 0,161. Jadi R kuadrat kurang dari 0,80. Maka maksudnya itu H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Dan bisa juga kita melakukan ini dengan uji multikolinearitas dengan menggunakan tolerance dan VIF. Langkahnya sama, tapi nilainya berbeda. Jadi untuk langkahnya kita lakukan langkah yang sama, yaitu pertama kita menentukan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan H1 terdapat hubungan antar variabel independen. Terus langkah kedua yaitu dari perhitungan SPSS kita harus mencari nilai dari tolerance dan VIF terlebih dahulu. Kita kembali ke aplikasi SPSS tadi. Ya, di sini kita menggunakan data yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Di sini kita akan langkahnya itu kita klik analyze, terus kita klik regression dan klik linear. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, di mana untuk data yang independen kita masukkan kinerja kita masukkan ke data dependen, dan untuk kepuasan dan motivasi kita masukkan ke independen. Dan jangan lupa kita klik statistik terlebih dahulu dan kita centang ke linearity diagnostic, lalu klik continue dan klik OK. Baiklah, ini adalah data yang kita dapatkan. Di sini data yang kita perlukan yaitu pada tabel koefisien ini. Jadi di sini kita sudah jelas mendapatkan nilai dari tolerance dan VIF, di mana untuk nilai tolerance kita mendapatkan nilai 0,974. Sedangkan untuk nilai VIF kita mendapatkan 1,027. Lalu langkah yang selanjutnya kita lakukan ialah kriteria uji. Sama seperti sebelumnya, tolak H0 jika tolerance kurang dari sama dengan 0,10 atau VIF lebih dari sama dengan 10. Di mana kita mendapatkan untuk nilai tolerance kita mendapatkan nilai 0,974. Jadi tolerance lebih dari 0,10. Sedangkan atau VIF yang kita dapatkan untuk nilai VIF yang kita dapatkan yaitu 1,027, di mana artinya VIF kurang dari 10 dengan
Jadi maksudnya adalah di sini adalah H0 gagal ditolak. Maka kesimpulan yang kita dapatkan yaitu tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya mohon kritikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.